Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Kadir, nomor stambuk 040202000569 dari kelas B8 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, setelah mengikuti penjelasan materi tentang sistem hukum, saya akan menjawab tindak lanjut mahasiswa, yaitu pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami dengan sistem dan sistem hukum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar. Pertanyaan kedua, sistem hukum apakah yang digunakan di Indonesia? Sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem hukum Eropa kontinental, berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Berikutnya, sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir, sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Pertanyaan ketiga, pada menit keberapa dijelaskan mengenai sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon? Sistem hukum Eropa kontinental dijelaskan pada menit ke-9 detik 39 sampai menit ke-12 detik 17. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dijelaskan pada menit ke-12 detik 19 sampai menit 13 detik 48. Pertanyaan keempat, menurut kalian bagaimanakah sistem hukum adat yang ada di Indonesia? Berikan contoh dari sistem adat Bugis Makassar. Indonesia sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Merujuk kepada ketentuan tersebut, ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya, dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya, yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian, masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Contoh hukum adat Bugis Makassar yaitu Mak Ngaru. Mak Ngaru merupakan penyataan sumpah di hadapan raja, dilakukan dengan duduk bertelungkup sembari menghunuskan keris ke atas tanah, lalu menyampaikan sumpahnya untuk setia dan rela mati demi menjaga kehormatan raja. Pertanyaan kelima, sebutkan sumber-sumber hukum Islam yang kalian ketahui. Sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Ijma.
Ijma Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moreraf atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai, ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tindak lanjut mahasiswa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.